seorang pegawai Ditjen Pajak sebagai tersangka kasus KDRT. Saat ini polisi masih akan terus... Intan Nabila menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Selainnya, seorang suami di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur tega menganiaya istrinya hingga karena tewas. menolak perhubungan badan. KDRT diketahui terjadi berkali-kali hingga berujung korban meregang nyawa. Mulanya itu pasti verbal, bisa berupa silent treatment. Jadi nggak ngomong aja itu bisa menjadi kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu juga bisa kepada pria atau laki-laki. Betul. Bapaknya nih. Lagi mungkin ngocak, lah celeng coba. Iya. Itu kan kekerasan sebenarnya, nggak boleh. Atau lu mak sajen lempo. Iya. Sajen nggak galon, nggak gitu kan ya. Lambok buat lancing kayak gitu. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang sudah marak dan sering kita dengar barangkali di kasusnya di Indonesia. Dan di edisi dan episode kali ini di Qcast kita akan membahas tuntas tentang perilaku dan juga kasus-kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Seperti apa itu? Nah, saya tidak sendiri tentu saja. Saya sudah bersama dengan Sekcap ya, Sekcap KPI Sumeneb Ibu Nunung Fitriana. Iya, Bu Nunung, KDRT. Ngeri kali ya. Iya, betul. Dengar kata-katanya saja walaupun cuman singkatan KDRT. Itu hal yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Betul. Ya, karena kasus-kasus yang sudah ada di Indonesia dengan berbagai macam tindakannya itu membuat dampaknya luar biasa. Gitu. KDRT sendiri itu apa sih? Dan seperti apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Iya. Terima kasih. Jadi memang semakin hari gitu ya, catatan dari Komnas Perempuan tuh angka kekerasan pada perempuan dan anak itu meningkat setiap tahun gitu. Dan salah satunya sumbernya itu ada di rumah. Jadi KDRT itu sebuah bentuk kekerasan baik verbal maupun non verbal, fisik gitu, yang baik pelaku maupun korbannya itu ada di ruang lingkup rumah. Begitu. Jadi kalau ngomong KDRT itu korbannya tidak hanya perempuan. Di situ ada anak, gitu, ada suami. Jadi laki-laki bisa menjadi korban KDRT, termasuk ART. Jadi kalau di satu rumah itu ada ART, kemudian dia diterlantarkan mengalami kekerasan verbal maupun non verbal, dia bisa kena pasal KDRT. Meskipun itu hanya ART, tapi karena dia ada di ruang lingkup rumah. Berarti kalau dalam lingkup rumah juga mertua itu juga bisa. Kalau dia, iya, maksudnya nanti di dalam apa tuh? Di dalam case by case-nya itu kelihatan bahwa oh ini ada di rumah yang sama, itu bisa. Begitu. Padahal kita tahu rumah adalah tempat ternyaman. Betul, harusnya. Rumah tempat yang paling aman. Betul, gitu. Iya, tapi iya. di situ ternyata di balik itu sumber kekerasan di situ. Kalau tadi yang disampaikan juga seperti kekerasan fisik dan juga verbal, itu biasanya kebanyakan yang paling banyak tuh biasanya apa nih? Mulanya itu pasti verbal. Bisa berupa silent treatment. Jadi nggak ngomong aja itu bisa menjadi kekerasan, ya. Dan ini banyak kasus. Jadi ada banyak kasus yang, Bu, suami saya kalau ada apa-apa dia justru nggak ngapa-ngapain, tapi saya didiemin aja kayak dianggap nggak ada. Nah, itu kekerasan. Itu bisa menjadi kekerasan, gitu. Nah, meskipun kan nggak ada kata-kata yang menyakitkan, tapi didiemin aja dianggap nggak ada di rumah itu kekerasan. Nah, itu yang paling mulai itu biasanya kekerasan dari verbal, dari yang non fisik. Nah, ketika ini sudah tidak dijembatani dengan komunikasi yang baik, dengan cara itu bahwa gejala-gejala nggak enak itu tidak dijembatani, maka ini akan mewujud menjadi kekerasan fisik, apa itu tamparan dan sebagainya. Iya. Dalam rumah tangga biasanya kalau langkah diam, itu biasanya katanya sih untuk meminimalisir
ribut, Iya, pertengkaran gitu, benar-benar hingga masuk ke hal fisik segala macam. Tapi ternyata ini juga merupakan sebuah tindakan yang masuk dalam kategori KDRT ya. Betul. Jadi begini, kalau dalam silent treatment-nya itu terjadi mungkin 1-2 hari, itu bisa dikatakan seperti itu. Ya. Tapi kalau kemudian silent treatment itu juga didukung oleh tindakan-tindakan yang seperti umpamanya tidak ada komunikasi, terus kemudian indikasi-indikasi HP tidak bisa diakses oleh pasangan dan sebagainya, itu bisa menjadi bagian dari kekerasan itu gitu. Mungkin pemicu juga kali ya pemicu ke hal-hal yang lebih parah lagi. Betul. Dan itu mayoritas itu mulanya dari situ gitu. Dari kasus-kasus yang kami tangani itu awal mulanya selalu dari sesuatu yang tidak terkomunikasikan, yang didiamkan, seakan-akan kalau didiemin selesai. Tapi ternyata ini menjadi fondasi dari jadi gunung es jadi gunung es untuk kekerasan yang lebih besar. Iya. Niatnya tidak ingin bertengkar, tapi dengan diam justru malah lebih memperparah karena numpuk gitu. Bener. Ya. Masing-masing pihak ini nggak tahu itu ada masalah apa gitu. Padahal kalau misalnya ada satu permasalahan itu dibicarakan selesai. Gitu. Yang ini sudahlah ditumpuk. Akhirnya jadi semacam akumulasi. Betul. Oke. Ya, terkait dengan tadi yang juga disampaikan selain verbal maupun juga fisik, tadi ternyata juga ada ART. Dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu juga bisa kepada pria atau laki-laki, bapak-bapaknya nih. Ini yang agak sedikit bisa sih gitu. Padahal kan sebelum-sebelumnya kita tahu KDRT korbannya perempuan gitu. Ini bisa masuk ke bapak-bapaknya, ini gimana ceritanya? Ini gini, kalau banyak loh Mbak, sebenarnya yang kami tangani bahwa kasus-kasus dimulai dari biasanya kan mereka lapor ke kami gitu ya, di KPI terus cerita gitu ya. Jadi kayak gini, Bu saya ini bisa dikatakan kena KDRT nggak? Bapak posisi bagaimana gitu ya? Ini si bapak ini posisinya di rumah, istrinya kerja, minta izin kerja di luar kota. Nanti pas tidak ada ketemu setelah keluar kota itu Mbak, 1 bulan 2 bulan nggak ada kabar. Terus si bapak ini tinggal di telepon. Aku di sini sudah punya yang lain. Hubunganmu sama aku sudah selesai. Ini saya bilang, Ibu ini saya korban KDRT nggak? Iya Mas. Cuma ketika kami dalami bahwa ini kan sebenarnya bisa diurus ya, bisa diurus. Cuma kalau laki-laki karena maskulinitas atau yang dididikkan oleh tradisi sejak kecil, mereka relatif tidak mau melaporkan begitu. Dan ya sudahlah, kalau memang istri saya seperti ini mending cerai, gitu saja. Diurus terlalu dalam mereka tidak mau, rata-rata seperti itu. Karena biasanya kalau bapak-bapak lebih ke logika. Kalau perempuan lebih ke perasaan ya. Tapi sebenarnya sama aja. Kehancurannya sama Mbak. Nah ini yang saya ingin sampaikan itu bahwa yang dinamakan toxic masculinity itu salah satu yang merusak mental para laki-laki kan itu. Dia tidak boleh bercerita, tidak boleh ngeluh, tidak boleh terlihat rapuh. Iya, tidak boleh kemenye-menye juga. Tidak boleh kemenye-menye. Padahal kalau namanya dia menjadi korban, dia itu lebih sakit sebenarnya. Karena dia sebenarnya ya sakit hatinya itu kalau mungkin ada ukuran, mungkin sama dengan perempuan. Bedanya perempuan boleh nangis, laki-laki nggak boleh. Iya, mungkin nangisnya di kamar mandi mungkin. Nah, gitu. Nangisnya di taman mandi atau curhat ke temennya. Saya sering melihat banyak laki-laki yang sangat down. Nah, kenapa kemudian angka bunuh diri juga lebih banyak ke laki-laki? Karena laki-laki nggak punya ruang untuk bercerita gitu. Padahal nggak apa-apa. Nah kalau di pemahaman adil gitu, keadilan itu ya kalau di kami ya di koalisi perempuan, kalau kami harus mendampingi korban gitu ya,
itu kami akan memperlakukan sama, mau itu laki-laki mau itu perempuan. Ketika laki-laki sedang terluka karena KDRT, ya kami harus mendengarkan semua keluh kesahnya. Nggak apa-apa memang. Tapi yang perlu diingat adalah curhatnya harus tepat. Betul. Ya, kadang itu menjadi sebuah pemicu awalnya, kemudian curhat salah tempat, Salah orang. orang. Betul. Dan itu jadi pemicu yang lain. Nah, itu barangkali yang sering juga terjadi ketika ada hal yang awalnya hal seperti itu yang bisa dikomunikasikan, bisa dimediasi, tapi karena nggak boleh kemenye, nggak boleh nangis, curhat aja, tapi salah orang, apalagi ke lawan jenis. betul. Itu yang bisa menjadi sebuah permasalahan yang mungkin akan lebih parah lagi. Iya, akhirnya jadi sumber perselingkuhan dan sebagainya. Ya, itulah yang banyak terjadi. Iya, benar-benar. Iya, Bu Nunung, biasanya apa saja yang dilakukan oleh korban-korban KDRT ini, baik pihak perempuan maupun juga laki-laki? Begini, kalau itu masih verbal, mayoritas itu mereka menormalisasi, mereka menganggap itu wajar, menetralisir. Ya udahlah nggak apa-apa. Padahal mereka sebenarnya sakit. Di desa-desa itu lagena mungkin ngocak, lah celeng coba, kayak gitu. Itu kan kekerasan sebenarnya, nggak boleh. Atau mak sajen lempo, sajen nggak galon, kayak gitu kan ya, lambok buat lansing kayak gitu. Itu kan sebenarnya meskipun tidak perlu dilaporkan, itu harus dikomunikasikan. Jadi kalau kami itu ke rumah tangga itu, ketika sudah tidak enak sedikit saja, omongin gitu, biar nggak jadi besar. Selama aku tuh nggak nyaman kamu ngocai aku kayak gitu, nah itu omongin. Gitu. Nah, rata-rata korban itu baru akan melapor kalau ledakannya udah besar. Nah, kalau sudah ada tamparan, kalau sudah ditinggalkan, tidak dinafkahi selama beberapa bulan, tidak dinafkahi 1 bulan, itu banyak yang bertahan. Enggak lah, masih nggak apa-apa lah, nggak apa-apa gitu. Nah, tapi baru nanti kalau sudah mereka baru lapor. Jadi baru lapor ketika ada kejadian yang besar. Nah, tapi seperti itu. Itu pun, Mbak, ketika sudah lapor, minta bantuan ke pendamping-pendamping gitu, pendamping kasus yang suka advokasi kasus kayak gitu, itu pun masih belum tentu akan dilaporkan ke polisi. Jadi kami itu juga sering lah, kalau saya tuh gini, jadi sudah curhat berapa kali, gimana dilaporin gitu. Iya Bu, lapor gitu ya. Tapi begitu sudah kita buat kronologi kasusnya gitu, ke saya langsung bilang, udah Bu, nggak apa-apa, saya masih kasihan sama suami saya dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau KDRT itu spesialnya seperti itu. Kalau kekerasan anak yang secara umum tidak di lingkup rumah tangga, itu mereka begitu ada langsung lapor. Kalau KDRT ini lama prosesnya, pasti lambat karena masih ada nyeser, ada todus karena dia keluarga saya gitu ya, dan sebagainya. Dan barangkali mungkin yang perlu kita ingat di sini adalah bagaimana yang melapor kepada siapa, misalnya kepada kepolisian atau melaporkan kepada KPI dan psikolog. Itu dia berasumsi ini hanya perasaan saya sendiri. Sehingga menetralisir hal-hal yang sebenarnya bisa kok gitu. Rasa kekurang tahuan dan kurang paham tentang bahaya dari mendiamkan sesuatu dari hal yang ringan gitu ya. Mereka menganggap nggak akan ada apa-apa lagi gitu. Rata-rata kayak gitu. Saya juga pengen tahu seperti apa kasus-kasus yang ada di Kabupaten Sumeneb ini nanti. Iya. Karena memang pemirsa, KDRT ini bisa terjadi kepada siapa saja, pria maupun juga wanita, dan KDRT juga tidak hanya secara fisik tapi juga secara verbal yang menjadi dasar atau cikal bakal dari hal-hal yang lebih parah lagi.